Halo selonjoran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul In the Name of the King yang rilis di tahun 2006 nih sob. Film ini menceritakan tentang seorang petani yang membalas dendam atas kematian anaknya, sekaligus menyelamatkan sebuah kerajaan dari ancaman penyihir jahat yang bisa mengendalikan ribuan makhluk setengah manusia setengah binatang. Untuk nama-nama pemerannya ada di deskripsi ya sob. Jadi, sekarang waktunya buat tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal film terlihat seorang penyihir jahat bernama Galian sedang bersama kekasihnya yaitu Muriela. Muriela sendiri adalah seorang penyihir muda yang masih sangat lugu, dan dia tidak menyadari bahwa setiap kali mereka bertemu, Galian hanya ingin mengambil kekuatan yang Muriela miliki. Di sisi lain terlihat seorang penyihir baik bernama Merrick, yang dimana Merrick adalah ayah dari Muriela. Di situ Merrick menemukan sebuah goa yang menjadi markas utama kaum Kruk. Kruk itu sendiri adalah makhluk setengah manusia setengah binatang yang diciptakan oleh Galian menggunakan ilmu sihir yang dimilikinya. Beralih ke perkebunan, seorang petani bersama anaknya yang bernama Zeb sedang memanen hasil kebun mereka. Tidak lama kemudian datanglah tetangga si petani yang bernama Norik akan membarter babinya dengan jagung milik si petani. Setelah itu si petani mengajak Norik untuk ikut makan malam bersama keluarganya. Pada malam harinya, saat mereka sedang makan, tiba-tiba saja Zeb mengatakan kepada ibunya yaitu Solana bahwa Norik menyuruh si petani untuk menjadi prajurit kerajaan. Mendengar hal itu, seketika Solana menatap si petani dan bertanya apakah si petani akan melakukan hal itu. Namun sesegera mungkin si petani meyakinkan istrinya bahwa dia tidak akan melakukan hal itu. Keesokan harinya terlihat Solana dan Zeb sedang bersiap untuk pergi ke Stonebridge. Sedangkan si petani tidak ikut bersama mereka karena masih ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Beralih ke istana kerajaan, saat Raja Conrad sedang menikmati makanan bersama keponakannya yaitu Duke Fallow, tiba-tiba saja seorang jenderal datang membawa prajurit, lalu menjelaskan bahwa kaum Kruk telah menyerang mereka dan membunuh seluruh pasukan pengintai. Prajurit itu juga mengatakan tentang kaum Kruk yang dapat bertarung dengan menggunakan pedang. Mendengar hal itu, Duke Fallow seperti tidak percaya kepada prajurit itu, karena menurutnya binatang tidak akan bisa menggunakan pedang. Sementara itu Solana dan Zeb sudah sampai di rumah orang tua Solana yang berada di desa Stonebridge. Di situ mereka disambut oleh ibu Solana dan juga adik Solana yang bernama Bastian. Setelah itu Solana mengajak Zeb untuk menemui ayah Solana yang sedang bertugas di menara penjaga. Sesampainya di menara penjaga, tiba-tiba saja sekumpulan Kruk datang dari arah pegunungan. Melihat hal itu, seketika Solana menyuruh ayahnya dan juga Zeb pergi ke tempat yang aman. Lalu sesegera mungkin dia membunyikan lonceng sebagai tanda bahaya. Kembali ke perkebunan, saat si petani sedang membelah kayu bakar, tiba-tiba saja dia merasa seperti ada yang mengintainya. Beberapa saat kemudian si petani pun memutuskan untuk memeriksa apakah ada sesuatu di belakang rumahnya. Namun seketika dia diserang oleh beberapa Kruk yang memukulnya dari belakang hingga membuatnya terjatuh. Si petani pun tidak tinggal diam, yang kemudian dia segera berdiri dan melawan para Kruk itu. Setelah berhasil mengalahkan beberapa Kruk itu, tiba-tiba saja si petani melihat ada asap hitam yang dimana asap itu berasal dari rumah Norik. Melihat hal itu, sesegera mungkin dia berlari menuju rumah Norik. Sesampainya di rumah Norik, di situ terlihat kandang kuda milik Norik sudah terbakar dan banyak sekali Kruk yang menyerangnya. Seketika si petani membantu Norik untuk melawan para Kruk itu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berhasil mengalahkan sekelompok Kruk tadi dan segera menyusul Solana ke Stonebridge. Sementara itu di Stonebridge, terlihat sekelompok Kruk sudah menyerbu desa dan memukuli warga menggunakan tongkat, yang membuat warga berlarian mencari tempat untuk bersembunyi. Namun sebagian warga di situ juga berusaha melakukan perlawanan. Beberapa saat kemudian si petani dan Norik juga sudah sampai di Stonebridge. Lalu mereka segera bertarung melawan para Kruk yang jumlahnya sudah semakin banyak, sehingga membuat petani dan Norik kesulitan untuk menghadapinya. Di sisi lain terlihat Solana masih terus membunyikan lonceng di menara penjaga. Tetapi hal itu justru memancing para Kruk untuk menyerang dirinya, dan akhirnya menara itu dibakar habis oleh para Kruk.
Sementara itu si petani dan Norik sudah sampai di rumah orang tua Solana setelah berhasil mengalahkan beberapa Kruk. Kemudian Bastian yang berada di tempat itu segera mengatakan bahwa Solana sedang membunyikan lonceng di menara penjaga. Mengetahui hal itu, seketika petani berlari menuju menara penjaga untuk menyelamatkan Solana dari serangan para Kruk. Namun langkahnya harus terhenti karena kembali diserang oleh Kruk yang dikendalikan Galian dari kejauhan menggunakan sihirnya. Setelah mengalahkan Kruk itu, petani kembali berlari menuju menara penjaga. Tetapi dari kejauhan terlihat menara itu sudah terbakar dan runtuh. Melihat hal itu, si petani pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Solana. Tetapi sesampainya di rumah terlihat sekelompok Kruk sudah menyandra kedua orang tua Solana. Hal itu membuat si petani segera menyerang para Kruk. Namun Kruk itu sudah lebih dulu membunuh orang tua Solana. Setelah membunuh orang tua Solana, Kruk itu berusaha mencari Zeb yang bersembunyi di dalam lemari. Melihat hal itu, seketika petani menyerang Kruk kemudian menyuruh Zeb untuk berlari keluar rumah. Namun salah satu Kruk itu mengejar Zeb. Meskipun Zeb sudah berusaha lari dan mencari tempat untuk bersembunyi, pada akhirnya Kruk itu tetap saja menemukan Zeb yang kemudian menusuknya menggunakan pedang. Sementara itu si petani masih tertahan di dalam rumah karena beberapa Kruk menghalanginya untuk mengejar Zeb. Di situ terlihat si petani berusaha untuk mengalahkan Kruk itu dengan cepat. Namun tetap saja dia terlambat untuk menyelamatkan anaknya. Setelah Kruk itu membuat kekacauan dan membunuh sebagian warga Stonebridge, para Kruk itu mundur dan berhenti menyerang desa. Tetapi para Kruk itu menculik banyak warga yang akan mereka jadikan tawanan. Sesaat kemudian terlihat si petani dan Bastian menguburkan mayat orang tuanya dan juga mayat Zeb. Setelah itu si petani meminta Norik untuk mencarikan penanda makam untuk Solana. Tetapi Norik tidak menemukan mayat Solana yang kemudian Norik dan Bastian berpendapat bahwa Solana masih selamat. Beberapa saat kemudian, terlihat rombongan Raja Conrad datang untuk berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa warga Stonebridge. Di situ Raja Conrad bermaksud untuk membalas dendam kepada kaum Kruk dan menawarkan kepada para pria yang masih bisa bertarung agar bergabung menjadi prajurit kerajaan. Namun si petani menolak ajakan itu karena prajurit kerajaan tidak datang saat Stonebridge diserang. Hal itu membuat pengawal raja menjadi geram dan ingin menangkap si petani. Namun Raja Conrad menghentikan pengawal itu dan membiarkan si petani pergi. Setelah pergi meninggalkan rombongan raja, si petani mendatangi reruntuhan bekas menara penjaga tempat terakhir istrinya berada. Di situ tiba-tiba saja Merrick mendatanginya dan berkata bahwa raja sangat membutuhkannya. Tetapi petani menolak ajakan itu karena petani ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Dia juga ingin mencari istrinya yang mungkin saja masih hidup dan sedang diculik oleh kaum Kruk. Namun Merrick terlihat sangat yakin dan berkata bahwa raja membutuhkan si petani lebih daripada apa yang dia pikirkan. Akhirnya si petani pergi menuju markas Kruk bersama Bastian dan Norik. Namun perjalanan mereka terhenti karena menemukan jembatan gantung yang sudah terputus. Di situ hanya ada satu tali yang masih membentang, yang dimana hal itu memaksa mereka harus menggelantung di atas tali untuk sampai ke seberang tebing. Sesaat kemudian si petani sudah berhasil menyeberang, tetapi Bastian dan Norik tersangkut di tengah-tengah dan terjatuh ke sungai. Melihat hal itu, seketika si petani berlari untuk menghampiri mereka berdua. Untung saja mereka berhasil ke pinggir, yang kemudian mereka segera masuk kembali ke dalam hutan. Sesampainya mereka ke dalam hutan, terlihat Norik tidak ingin melewati jalur itu karena hutan itu terkenal angker. Norik pun memberitahukan hal itu kepada petani, namun petani tidak menghiraukannya dan terus berjalan. Beberapa saat kemudian mereka kembali terhenti karena ada sesuatu yang bergerak di atas pohon. Seketika Norik memanah ke arah pohon itu namun dia tidak mengenai apapun. Lalu tiba-tiba saja kaki mereka terjerat oleh ranting pohon yang bergerak sendiri dan membuat mereka tergantung di atas pohon. Sesaat kemudian muncullah beberapa wanita yang bergelantungan di atas pohon itu. Tetapi salah satu dari wanita itu mengusir mereka karena wanita itu tidak menyukai mereka bertiga. Yang kemudian wanita itu menyuruh temannya untuk melepaskan mereka. Beralih ke istana,
Terlihat Raja Conrad sudah kembali dari desa Stonebridge dan melihat Duke Fallow sedang duduk di singgasananya sambil memakai mahkota miliknya. Hal itu membuat Raja Conrad murka terhadap Duke Fallow dan menyuruh pengawalnya untuk mengusir Duke Fallow dari istana. Karena kejadian itu, Duke Fallow sebagai penerus tahta merasa sangat terhina oleh perlakuan Raja Conrad. Beberapa saat kemudian terlihat Duke Fallow sedang bersama Gallian. Di situ Duke Fallow sangat marah yang kemudian memerintahkan Gallian untuk segera menjadikannya raja. Di sisi lain istana saat Muriela sedang membaca sebuah buku, tiba-tiba saja Gallian sudah berada di dalam kamar Muriela. Melihat hal itu, Muriela seperti tidak menyukai cara Gallian yang datang dan pergi sesuka hatinya. Di situ terlihat mereka bertengkar yang kemudian Muriela mengusir Gallian dari tempat itu. Beralih ke Raja Conrad yang sedang makan, tiba-tiba saja Duke Fallow datang untuk meminta maaf kepada Raja dan mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Raja Conrad pun memaafkannya dengan begitu saja dan mempersilahkan Duke Fallow untuk makan bersamanya. Beberapa saat kemudian terlihat Raja Conrad sedang mengatur strategi untuk menyerang kaum Crook. Lalu tiba-tiba saja Muriela muncul dalam keadaan panik dan menanyakan keberadaan ayahnya. Di situ Raja Conrad berusaha untuk menenangkan Muriela, tetapi tiba-tiba saja Raja terjatuh dan pingsan. Seketika seluruh pengawal mengangkat Raja masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu terlihat Duke Fallow juga sedang kesakitan, karena ternyata makanan Raja Conrad sudah diberi racun oleh Gallian, tetapi Duke Fallow juga ikut memakan makanan itu. Namun Gallian memiliki penawar racun itu dan akan memberikannya kepada Duke Fallow, dengan syarat bahwa Gallian akan lebih berkuasa daripada Duke Fallow. Di sisi lain istana terlihat Merrick yang sudah kembali dari tugasnya, segera mendatangi kamar Raja Conrad. Melihat sang raja terbaring lemas, seketika Merrick berusaha untuk mengobatinya dengan ilmu sihir yang dia miliki. Setelah Merrick selesai mengobati Raja Conrad, salah satu komandan prajurit menghampiri Merrick untuk menyampaikan bahwa Duke Fallow telah membawa 2 legiun pasukan keluar dari istana. Beberapa saat kemudian Raja Conrad sudah sadar dan melihat Merrick berada di sebelahnya. Seketika Merrick menjelaskan pada sang raja bahwa keponakannya sendirilah yang sudah meracuni sang raja, dan saat ini dia juga pergi membawa 2 legiun pasukan. Mendengar hal itu, sesegera mungkin Raja Conrad memerintahkan komandannya mempersiapkan pasukan untuk menyerang kaum Crook. Keesokan harinya terlihat seluruh pasukan sudah bersiap untuk menuju ke medan pertempuran, dan Raja Conrad pun segera memerintahkan pasukan untuk bergerak menuju medan perang. Kembali ke hutan, saat si petani Bastian dan Norik sudah berhasil menyusul pasukan Crook yang membawa para tahanan dari Stonebridge, tiba-tiba saja mereka diserang oleh Crook, tetapi mereka berhasil mengalahkannya. Lalu mereka menyamar menggunakan baju Crook yang telah mereka kalahkan, agar mereka dapat menyelinap ke dalam pasukan Crook untuk mencari keberadaan Solana. Saat mereka sedang mencari-cari Solana, tidak disangka penyamaran mereka terbongkar dan akhirnya mereka juga tertangkap oleh para Crook itu. Tetapi sebelum petani ditangkap, dia sempat menemukan kurungan Solana. Keesokan harinya terlihat si petani terbaring di tanah dalam keadaan terikat. Sesaat kemudian si petani sudah sadar dan mendengar suara Crook yang berdiri di sampingnya. Crook itu mengikat leher si petani kemudian menggantungnya di atas pohon. Lalu Crook itu berbicara yang dimana itu adalah suara dari Gallian. Dengan cepat si petani berputar dan mencabut pedangnya lalu memenggal kepala Crook itu. Setelah itu si petani berusaha melepaskan diri dari tali yang mengikat lehernya di pohon, tetapi dia kesulitan karena tangannya masih terikat. Sedangkan tali yang berada di lehernya semakin mencekiknya hingga saat tali itu putus, petani sudah dalam keadaan pingsan. Namun tiba-tiba saja hujan turun dan mengenai wajahnya hingga membuatnya tersadar. Sesaat kemudian si petani melihat seorang pria berkuda mendatanginya dan ternyata pria itu adalah Merrick yang datang untuk menyelamatkannya. Seketika Merrick mengeluarkan sebuah botol yang berisi obat dan dia meminumkannya kepada si petani. Sementara itu, pasukan Crook sedang dalam perjalanan menuju markasnya dengan membawa para tahanan. Terlihat Bastian, Norik dan juga Solana berada di gerobak yang sama. Beberapa saat kemudian Solana terbangun dan melihat Bastian berada di depannya. Seketika dia menanyakan keadaan si petani dan juga Zeb. Lalu dengan berat hati Bastian menjawab bahwa Zeb dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Beberapa saat kemudian Merrick sudah sampai di perkemahan tempat para pasukan beristirahat. Di situ terlihat Merrick membawa petani dengan keadaan yang sangat lemah.
Lalu Merrick menyuruh prajurit untuk mengantarkan si petani ke dalam tenda Raja Conrad. Hal itu membuat salah satu komandan merasa heran karena si petani begitu diistimewakan oleh Merrick. Tidak lama setelah itu sang raja memasuki tenda. Seketika Merrick memperkenalkan si petani kepada Raja Conrad dan mengatakan bahwa si petani adalah anak sang raja yang dianggap telah hilang ketika terjadi pembantaian di masa lalu. Setelah mendengar hal itu, si petani mendekati sang raja kemudian berkata bahwa dirinya tidak memiliki ayah. Dia juga tidak memiliki urusan apapun untuk tetap tinggal bersama dengan raja dan pasukannya. Lalu dengan sombongnya si petani pergi meninggalkan raja dan juga Merrick. Sesaat kemudian si petani sudah bersiap untuk pergi menyusul Solana ke markas kaum Kruk. Namun Merrick masih berusaha meyakinkan si petani untuk tinggal dan bertarung bersama para prajurit kerajaan. Di situ juga Merrick mengatakan bahwa kerajaan sedang dalam bahaya, tetapi si petani tidak menghiraukan Merrick dan tetap menolak untuk berperang bersama pasukan kerajaan. Setelah menyampaikan beberapa hal tentang beberapa buruknya jika kalian berhasil menguasai kerajaan, Merrick pun pergi meninggalkan petani. Di sisi lain, pasukan kerajaan bertemu dengan Dukvalo bersama seluruh pasukannya yang telah dia bawa. Di situ Dukvalo berusaha memfitnah salah satu komandan dengan mengatakan bahwa komandan itu yang telah meracuni Raja Conrad. Namun tiba-tiba saja Raja Conrad muncul, yang dimana hal itu membuat Dukvalo terkejut karena dia mengira Raja Conrad telah meninggal setelah memakan makanan beracun itu. Seketika seluruh pasukan yang telah ditipu oleh Dukvalo kembali bergabung bersama prajurit kerajaan. Setelah seluruh pasukan kerajaan bersatu kembali, komandan tertinggi prajurit segera memberikan arahan kepada seluruh pasukannya untuk menghadapi pasukan Kruk. Kemudian tiba-tiba saja petani muncul di tengah para pasukan dan memutuskan untuk ikut bertarung melawan para Kruk. Beberapa saat kemudian terlihat sekelompok Kruk telah sampai di tempat para pasukan kerajaan. Seketika Raja Conrad memerintahkan para pasukannya untuk memanah para Kruk itu. Tidak lama setelah itu terlihat banyak sekali Kruk yang berjatuhan akibat terkena anak panah yang dilepaskan berkali-kali oleh pasukan kerajaan. Menyadari hal itu, seketika Galien memberikan perintah untuk segera menyerbu pasukan kerajaan yang ada di depan mereka. Akhirnya pertempuran pun tidak terhindarkan lagi. Di situ pasukan kerajaan dan juga sekelompok Kruk saling bertarung satu sama lain. Si petani pun juga ikut bertarung, yang dimana dengan cepat dia menerjang dan menebas para Kruk itu. Meskipun si petani dan para prajurit kerajaan sudah banyak membunuh Kruk, tetapi sepertinya jumlah Kruk itu tidak berkurang bahkan semakin menggila. Melihat hal itu, si petani mulai menyadari bahwa para Kruk itu dipimpin oleh Kruk yang menggunakan kuda. Akhirnya si petani dan komandan memutuskan untuk mengincar para Kruk yang menggunakan kuda. Di situ si petani terlihat sangat kuat dan dengan cepat membunuh satu persatu Kruk berkuda itu. Sementara itu, dari kejauhan Dukvalo memperhatikan Raja Conrad yang sedang bertarung melawan para Kruk. Bahkan pasukan khusus yang selalu menjaga raja pun ikut dalam pertempuran, sehingga pengawalannya terhadap raja menjadi berkurang. Dukvalo yang menyadari hal itu segera mengambil kesempatan untuk memanah sang raja. Setelah beberapa kali melepaskan anak panahnya, akhirnya salah satu panah Dukvalo mengenai dada Raja Conrad. Sementara itu di sisi lain pertempuran, terlihat si petani telah berhasil membunuh seluruh Kruk yang menggunakan kuda. Hal itu membuat Galien memilih untuk mundur karena sudah tidak dapat mengendalikan pasukan Kruk. Sesaat kemudian Dukvalo beserta para pengikutnya sudah melarikan diri menuju istana. Di tengah perjalanannya menuju ke istana, dia bertemu dengan Muriela yang sudah mengenakan pakaian perang. Melihat hal itu membuat Dukvalo merasa senang yang kemudian mencoba untuk menakuti Muriela. Namun tiba-tiba saja Dukvalo mendengar suara dari atas pohon. Lalu tidak disangka muncul ranting yang mengikat para pengikut Dukvalo. Seketika Dukvalo menyerang Muriela dengan pedangnya, namun Muriela menangkis serangan itu. Dan tiba-tiba muncul seorang wanita menyelamatkan Muriela dan membawanya pergi dengan bergelantungan di atas pohon. Menyadari hal itu, Dukvalo memacu kudanya untuk pergi dari tempat itu. Namun Dukvalo tidak bisa menghindari serangan ranting yang mengikatnya. Dan sesaat kemudian Muriela pun berhasil menangkap Dukvalo yang sudah tidak berdaya. Beralih ke markas Kruk, terlihat Solana, Norik, dan Bastian yang berada dalam satu kurungan sedang melihat para tahanan yang dijadikan budak.
Sesaat kemudian salah satu Kruk itu menghampiri kurungan mereka dan seketika Norik berpura-pura tidur. Kemudian saat Kruk itu membangunkannya, Norik segera mengambil pedang Kruk itu dan menusuknya. Melihat hal itu, Bastian juga ikut berdiri untuk mengambil pedang yang dilemparkan oleh Norik kepadanya. Mereka berdua pun melakukan perlawanan terhadap para Kruk. Namun tidak disangka Norik telah tertusuk sehingga membuat Solana sangat terkejut. Tetapi Bastian segera meminta Solana untuk kabur dan Solana menurutinya. Tidak lama setelah itu pada akhirnya Norik pun telah tewas. Norik! Norik! What you always wanted. Setelah meninggalnya Norik, Bastian segera pergi dan telah bertemu kembali dengan Solana. Namun mereka tidak menemukan jalan keluar dan justru kembali tertangkap oleh para Kruk. Berpindah ke tenda, terlihat Merrick sangat mencemaskan keadaan Raja Conrad yang terluka akibat terkena anak panah. Kemudian Merrick menyuruh si petani masuk ke dalam tenda untuk berbicara kepada raja. Di situ Raja Conrad membicarakan tentang si petani yang nantinya akan menjadi raja. Namun si petani seperti tidak tertarik untuk menjadi raja karena merasa bahwa dia hanyalah seorang petani biasa. Mendengar jawaban si petani, Raja Conrad masih percaya jika si petani akan menjadi penerusnya. Tidak lama kemudian pada akhirnya Raja Conrad telah meninggal. Sementara itu di luar tenda, terlihat Muriela datang dengan membawa Duke Valo yang sudah dalam keadaan terikat oleh ranting. Di situ salah satu komandan prajurit yang sangat marah seketika menantang Duke Valo untuk berduel. Duke Valo pun menurutinya dan pada akhirnya pertarungan dimulai. Selama pertarungan, sang komandan terus-menerus melancarkan serangan sehingga membuat Duke Valo kewalahan. Tidak lama kemudian Duke Valo pun terjatuh lalu komandan itu menodongkan pedangnya kepada Duke Valo. Saat komandan ingin menghabisi Duke Valo, tiba-tiba saja terdengar teriakan dari kejauhan yang menyampaikan kabar bahwa Raja Conrad sudah meninggal. Mendengar hal itu, Duke Valo merasa bahwa dirinya lah yang akan menjadi penerus raja. Namun hal itu segera dibantah oleh Merrick. Di saat itulah Merrick mengumumkan bahwa raja selanjutnya adalah anak dari Raja Conrad yang telah hilang, yaitu si petani yang dimana ternyata nama aslinya adalah Camden Conrad. Setelah Merrick selesai mengumumkan hal itu, salah satu komandan prajurit menangkap Duke Valo untuk dibawa ke tempat tahanan. Sementara itu Camden Conrad berpidato untuk membangkitkan semangat para pasukan. Namun secara diam-diam ternyata Gallian telah mengirimkan Kruk penunggang kuda yang dijadikan mata-mata, sehingga Gallian dapat mengetahui siapakah raja baru sekarang ini dan hal itu membuat Gallian menjadi geram. Di saat itu juga datanglah Kruk dengan membawa Solana. Di situ Gallian dapat mencium aroma Camden Conrad di dalam tubuh Solana, yang ternyata saat ini Solana sedang mengandung anak dari Camden Conrad. Mengetahui hal itu membuat Gallian senang dan akan menjadikan Solana sebagai sandera. Kembali ke pasukan kerajaan, kali ini Camden Conrad dan para prajurit telah memakamkan Raja Conrad sekaligus memberi penghormatan terakhir. Setelah memakamkan Raja Conrad, Camden Conrad dan Merrick menyusun strategi untuk mengalahkan kaum Kruk. Di situ mereka berencana untuk membunuh Gallian secara langsung, karena hanya itulah cara agar para Kruk dapat dikalahkan. Setelah menemukan cara untuk membunuh Gallian, Camden Conrad dan Merrick memutuskan untuk menyusup ke dalam markas Gallian. Di saat itu juga Muriela masuk ke dalam tenda untuk memohon agar dia dapat ikut dalam misi itu. Camden Conrad pun menyetujuinya yang kemudian mereka segera bergerak. Namun sebelum berangkat ke markas Gallian, masih ada satu orang lagi yang akan ikut membantu dalam misi itu. Dia adalah wanita hutan yang dapat menggerakkan ranting pohon sebagai senjatanya. Pada akhirnya mereka berempat berangkat menuju ke markas Gallian. Tidak lama setelah itu sampailah mereka di sebuah gunung batu yang berada di seberang markas Gallian. Karena tempat itu terpisahkan oleh sebuah jurang yang curam, mereka pun harus mencari cara untuk dapat menyeberanginya. Kembali ke Gallian, kali ini Gallian menggunakan ilmu sihirnya untuk mendatangkan awan hitam yang disertai petir dan hujan. Gallian membawa awan itu ke tempat para pasukan kerajaan yang sedang bersiap untuk melakukan penyerangan ke markas Kruk. Awan hitam itu terlalu tebal hingga membuat suasana menjadi gelap, yang kemudian hujan deras telah turun sehingga membuat medan perang menjadi berlumpur.
Di saat itulah ribuan Kruk mulai bermunculan dan bergerak menuju ke arah pasukan kerajaan. Melihat itu, pasukan panah segera melepaskan tembakan ke arah pasukan Kruk. Pasukan kerajaan juga menggelindingkan bebatuan besar ke arah pasukan Kruk. Tetapi pasukan Kruk tidak mundur dan terus maju hingga mendekati pasukan kerajaan. Dari situlah pertempuran besar antara pasukan kerajaan melawan pasukan Kruk pun dimulai. Sementara itu di sisi tim Camden, Merrick memutuskan masuk seorang diri untuk mengalihkan perhatian Gallian. Di situ Merrick menggunakan ilmu sihirnya untuk berubah wujud menjadi angin dan segera masuk melalui celah batu. Namun sesampainya di dalam ternyata Gallian sudah menunggu Merrick. Seketika Gallian segera menyerang Merrick dengan menerbangkan pedang ke arahnya, tapi Merrick juga melakukan hal yang sama untuk menangkis pedang-pedang itu. Semakin lama pertarungan semakin sengit, yang dimana mereka terus beradu sihir pengendalian pedang. Namun tidak disangka pedang Gallian berhasil mengenai Merrick sehingga membuat Merrick tersungkur tak berdaya. Kemudian Gallian pergi begitu saja dan akan membiarkan Merrick mati dengan perlahan. Sementara itu tim Camden membentangkan tali ke seberang jurang, yang kemudian wanita hutan membantu Camden untuk berayun ke arah tebing bagian luar markas Gallian. Pada akhirnya Camden berhasil masuk melalui celah batu, sedangkan wanita hutan kembali menemui Muriela. Sesaat kemudian, Muriela mendengar panggilan Merrick melalui telepati. Dengan segera Muriela memasuki markas Gallian dengan cara yang sama dengan Merrick. Namun sesampainya di dalam, Muriela terkejut melihat Merrick yang sudah dalam kondisi kritis. Di situ Merrick memberikan kekuatannya kepada Muriela, yang kemudian pada akhirnya Merrick telah meninggal. Sementara itu, Bastian bersama para tahanan yang lain memberanikan diri untuk melawan para Kruk penjaga. Mereka menghadapi para Kruk sambil membebaskan para tahanan yang lain. Sedangkan di sisi lain, para pasukan kerajaan masih terus berjuang dalam pertarungan melawan para pasukan Kruk. Di situ pertarungan berlangsung sangat sengit, hingga membuat banyaknya pasukan yang terluka bahkan tewas. Namun semakin lama, para pasukan kerajaan terlihat kewalahan melawan para Kruk yang jumlahnya masih sangat banyak. Di situ salah satu komandan telah terbunuh, sedangkan komandan lain yang tersisa telah dijatuhkan oleh para Kruk. Kembali ke markas Gallian, kali ini Camden telah sampai di ruangan Gallian. Di tempat itulah Camden bertemu dengan Solana, yang kemudian Camden segera memutuskan rantai pengikat tangan Solana. Di saat itu juga Gallian muncul dan menyambut kedatangan Camden. Namun saat berbincang, tiba-tiba saja Gallian menggunakan ilmu sihirnya untuk mengempaskan Solana. Hal itu memicu kemarahan Camden, sehingga pada akhirnya pertarungan antara Camden dan Gallian pun dimulai. Pada awalnya mereka sama-sama menggunakan pedang untuk bertarung. Namun ketika terpojok, Gallian mengeluarkan sihirnya untuk menghentikan serangan Camden. Tetapi hal itu tidak membuat Camden gentar, yang kemudian Camden kembali menyerang Gallian. Semakin lama Camden berhasil menjatuhkan pedang Gallian, namun Gallian juga berhasil menjatuhkan Camden. Kemudian Gallian mengendalikan banyak buku untuk menyerang Camden. Setelah itu Gallian juga menempelkan buku-buku itu ke tangan dan kaki Camden, yang dimana hal itu membuat Camden tidak bisa berkutik dan harus ikut terbang bersama buku-buku itu. Kemudian Gallian menarik Camden ke arahnya dan ingin menusuk Camden menggunakan pedang. Namun tiba-tiba saja Muriela datang dan segera menahan pergerakan Camden menggunakan ilmu sihirnya, yang kemudian Gallian juga menyerang Muriela, tetapi Solana segera menusuk Gallian dari belakang. Karena hal itulah Camden terlepas dari sihir milik Gallian. Lalu Camden mengambil pedang dan segera menebas Gallian. Pada akhirnya Gallian telah tewas di tangan Camden. Kematian Gallian membuat para Kruk terlepas dari kendali Gallian, yang kemudian tanpa diduga para Kruk tidak lagi menyerang pasukan kerajaan dan juga para tahanan.
melainkan para kru hanya pergi begitu saja. Setelah semua kejadian itu, terlihat banyaknya pasukan kerajaan yang telah gugur dalam pertempuran. Sebagai penutup di film ini, terlihat Muriela terbaring lemas namun dia masih selamat. Sementara itu Camden dan Solana saling melepas rindu. Oke sob, itu tadi alur cerita dari sebuah film berjudul In the Name of the King yang rilis di tahun 2006. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya.